Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita kembali lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana kali ini saya akan membacakan beberapa cerita misteri. Gak bersambung ya. Malam ini ada 3 cerita mistis yang akan saya bacakan. Di antaranya sebuah kisah mistis yang terjadi di sebuah tambak. Ada juga sebuah cerita mistis tentang horornya sebuah pesantren. Baik, seperti apa ceritanya? Langsung saja teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Seperti malam-malam yang lalu, aku bersama 2 sahabatku selalu mengobrol di musola sampai larut malam. Apalagi kalau ada pengajian atau tadarusan. Kedua kawanku, Mahsun dan Rosi, memilih musola sebagai tempat ngobrol karena di sini lebih tenang dan terjauh dari tempat maksiat, terutama minuman beralkohol seperti yang disediakan di warung-warung. Obrolan kami menjurus tentang hobi kami mancing. Kegiatan yang dari dulu sangat kami gemari, dan sudah cukup lama kami tidak melakukan hal itu bersama-sama. Kami semua disibukkan dengan pekerjaan masing-masing. Aku sendiri masih menimba ilmu agama pada Pak Rohman akhir-akhir ini. Aku bahkan memperdalam ilmu kebatinan dari beliau, meskipun belum sepenuhnya menguasai, tapi aku sudah mampu menembus alam gaib. Akhirnya obrolan kami menjadi musyawarah untuk menentukan tempat memancing. Ada kerinduan bagi kami untuk melakukan secara bersama-sama. Kami terus bertukar pendapat tentang tempat yang akan kami tuju. Di mana tempat itu harus cocok saat dikunjungi malam hari, karena hanya di malam hari kami bisa melakukan kegiatan tersebut, dan terciptalah kesepakatan tentang tempat itu, yaitu di tambak dekat pantai daerah Sobo, Kota Banyuwangi. Selepas sholat isya, kami berangkat dari rumahku dengan menaiki motor. Aku sendirian, sementara Rosi dengan Mahsun berboncengan. Tidak lupa kami membawa bekal makanan dan sebotol kopi agar kami tetap terjaga semalaman. Bahkan rencananya, kami juga memancing sampai subuh menjelang. Dan yang paling utama adalah bekal rokok. Entah kenapa, barang makruh itu selalu kami nomor satukan, bahkan melebihi makanan pokok. Sepanjang perjalanan, angin bertiup cukup kencang dan bagiku itu merupakan hal yang aneh karena cuaca saat ini bukanlah musim dingin. Dan ketika hampir sampai tujuan, aku melihat sesosok benda seperti meteor melintas dari atas menuju ke tambak. Cahayanya kuning kemerahan sebesar kepala bayi, dan tampaknya hanya aku saja yang melihat sosok tersebut, karena kedua temanku itu tidak menunjukkan rasa keterkejutannya. Tepat jam 8 kami tiba di tempat tujuan. Kami memarkirkan motor di rumah Pak Joko yang merupakan pemilik tambak. Dia berkata kalau malam ini ada acara keluarga sehingga rumah kosong. Saat selesai nanti, kami langsung disuruh pulang saja. "Hati-hati kalian," pesan Pak Joko kemudian. Ucapan terakhir itu semakin membuat kami sedikit heran. Namun kami tetap berpikir positif. Mungkin yang dimaksud adalah supaya jalan kami lebih berhati-hati karena gelap. Saat akan membuka pintu gerbang, kami sempat membaca sebuah tulisan yang bertuliskan pintu harap ditutup kembali. Padahal jika dipikir dengan logika, di sana hanya ada jalan ke tambak dan tidak ada akses jalan untuk umum. Kemudian yang membuat kami lebih terheran lagi adalah sebungkus kain putih yang tergantung di pintu. Aku meyakinkan kedua temanku agar berpikir positif. Padahal, menurut kata hatiku, ada sesuatu yang tidak beres.
Saat memasuki daerah pertambakan tempat kami memancing, kami memilih agak dekat dengan rumah Pak Joko. Kami berharap cahaya lampu rumah dapat menyinari saat memancing meski hanya remang-remang. Rosi memilih tempat yang tidak jauh dari sinar lampu, sedangkan aku berada sekitar 10 meter darinya. Dan yang paling jauh adalah Mahsun. Dia berada sekitar 30 meter dari kami, sehingga dia tidak kelihatan dikarenakan jauh dari sinar lampu. Di sana dia duduk di bawah pohon pisang. Sudah 30 menit kami memancing, namun aku dan Rosi belum mendapatkan seekor ikan pun. Umpan kami sama sekali tidak disambar ikan. Berbeda dengan Mahsun, dia berteriak dari kejauhan bahwa dia mendapatkan ikan banyak. Akhirnya aku meninggalkan alat pancing dan menghampiri Mahsun, sekalian membawa wadah untuk ikan hasil pancingannya. Akan tetapi aku sangat terkejut ketika tiba di sana. Mahsun dengan santai menghisap rokok, dan ketika aku tanya di mana hasil ikan pancingannya, namun dia malah menyangkal kalau dia merasa tidak berteriak memanggilku. "Jangan bercanda kamu," ucapku masih terheran. Mahsun tetap bersikeras kalau dari tadi fokus pada kailnya. Dia juga mengatakan hal yang sama kalau sepi dari godaan ikan. Dengan bingung aku kembali ke tempat semula dan meninggalkan Mahsun sendirian dengan rasa percaya dan tidak percaya. Kalau bukan dia yang ngomong, terus siapa yang teriak? Batinku bergumam. Kembali aku memancing sambil menyulut sebatang rokok untuk mengalihkan pikiran agar tidak kalut dan tetap fokus dengan pancingan. Dan ternyata Rosi juga mendengar teriakan tersebut. Dia menanyakan tentang ikan yang didapat oleh Mahsun. "Ah, bohong dia," jawabku pada Rosi, karena kalau aku jawab jujur, dia pasti akan merinding dan ketakutan. Tidak berapa lama kemudian, angin besar datang menerpa hingga membuat pohon-pohon sekitar bergoyang. Namun anehnya, yang terlihat hanya 2 pohon saja yang bergoyang keras. Itu pun melawan arus angin. Sementara yang berada di sampingnya hanya pelan-pelan saja mengikuti arahan. Aku melihat kedua pohon itu seakan sengaja sedang digoyangkan. Setelah semua kembali tenang, di saat itulah terdengar teriakan Mahsun dengan sangat keras. Dia berucap kalau mendapat ikan yang besar. Lalu disuruhnya kami untuk mendekat dan membantu mengangkat kailnya. Dengan segera, aku dan Rosi meletakkan kail lalu menuju ke tempatnya. Dan betapa terkejutnya aku saat melihat ada 3 sosok pocong yang berdiri di belakang Mahsun. Aku yang khawatir kalau Mahsun akan dibawa ke alam lain, segera membaca rapalan yang diajarkan oleh Pak Rohman. Sedangkan Rosi ketakutan berada di balik badanku. Sementara Mahsun terlihat bingung seperti kehilangan kesadaran. Aku terus mencoba mengusir sosok tersebut. Aku kerahkan semua kemampuan yang kumiliki. Mungkin dengan perlahan pocong-pocong itu lenyap. Di saat itu pula angin kencang datang dan secara tiba-tiba tubuhku terhempas ke arah tengah tambak. Sekilas aku melihat sosok hitam besar menggeram di tengah angin yang kencang. Mulutnya menganga dengan taring yang tajam. Sosok itu yang telah membuatku terpelanting di tengah tambak. Rosi yang tampak bingung dan takut menuju ke arahku. Dia langsung menceburkan diri menyelamatkanku. "Gimana dengan Mahsun?" tanyaku pada Rosi ketika sampai di pinggir tambak. Kami merasa lega saat Mahsun datang menyusul. Kawanku itu seperti terbangun dari tidur. Dia bingung melihat kami basah kuyup. Di saat itu juga, aku mengajak mereka untuk mengambil semua peralatan memancing dan segera pulang. "Loh, kok pulang? Ada apa ini?" tanya Mahsun dengan raut muka penasaran. Tanpa menjawab pertanyaan Mahsun, Rosi pun menariknya sambil berjanji akan menceritakan ketika sampai rumah. Dan tidak sampai di situ saja. Ketika kami menuju keluar tambak, kembali sosok itu menyerang ke arahku. Entah kenapa, hanya aku saja yang dituju. Kemudian aku suruh kedua temanku menjauh. Aku yang bersiap duduk bersila, terlebih dahulu terkena dorongan angin yang kencang. Seketika aku muntah darah saat menghantam pintu masuk tambak. Beruntunglah sosok itu pergi dan diikuti suasana yang kembali tenang. Tidak nampak lagi angin yang menyerangku, atau mungkin karena kain putih di pintu yang membuat makhluk itu menjauh. Aku langsung dibopong, dibawa oleh kedua temanku menuju rumah pemilik tambak
yang dimana motor kami terparkir di sana. Aku menyuruh kedua temanku agar terus membaca sholawat, berharap tidak ada lagi gangguan yang datang. Karena Pak Joko belum pulang, kami pun langsung melaju pulang ke rumah kami. Sesampainya di rumah, aku mengajak kedua temanku untuk menginap saja. Dan sepertinya mereka berdua tidak keberatan dengan ajakanku. Dan malam ini mereka pun menginap di rumahku. Kami bersantai sejenak untuk menenangkan diri. Kopi yang masih utuh kami tuang sebagai penghangat. Masih ada ketegangan yang terasa. Kejadian itu membuat kami agak ketakutan. Di saat Rosi bercerita pada Mahsun, aku pamit untuk mandi dulu. Dan tidak disangka-sangka, ternyata sosok penunggu tambak mengikuti kami sampai ke rumah. Aku tahu persis dari suasana yang muncul. Desiran angin dan bau khas yang tercium, sesuatu yang telah kupelajari beberapa tahun ini. Secepatnya aku menyelesaikan mandi dan langsung mengajak kedua temanku untuk tirakat bersama. Keduanya aku suruh membaca sholawat mengiringi ritual yang akan aku jalani. Bermodalkan ikhtiar yang diajarkan Pak Rohman, aku langsung mengeluarkan semua ilmu kebatinan yang aku miliki, hingga tercipta suara gemuruh yang diikuti angin kencang. Sosok hitam besar muncul dengan geraman. Dia menunjukkan rasa permusuhan kepadaku. Di saat itulah aku melihat kemunculan Pak Rohman, guru ngaji sekaligus guru spiritualku datang untuk membantuku. Mungkin beliau tahu akan getaran doa yang kulantunkan. Dengan jelas terdengar suara beliau di telingaku. Beliau menyuruh agar aku membaca doa-doa terakhir yang telah diajarkan. Begitu selesai membaca doa tersebut, makhluk itu berteriak keras dan kasar kemudian terbakar. Suara dentuman yang keras membuat kedua temanku terkaget dan ketakutan. Di saat api itu lenyap, Pak Rohman pun juga menghilang tanpa berpesan apapun. Saat itulah aku juga merasakan lemah dan pusing yang kemudian menggelepar tidak sadarkan diri. Aku merasa bersyukur karena kembali sehat. Setelah kejadian tersebut, aku pun menemui Pak Rohman untuk meminta bimbingan darinya dan juga mengucapkan terima kasih karena sudah didampingi selama ini, termasuk saat kejadian malam itu. Selain itu, aku juga meminta kepada beliau doa khusus untuk pagar rumah agar gangguan gaib itu tidak lagi mengusikku. 3 hari kemudian, Mahsun diganggu sosok pocong di rumahnya. Aku yang merasa kewalahan untuk mengusir sosok tersebut, kemudian minta bantuan pada Pak Rohman, yang akhirnya wujud pocong itu mampu dibuang jauh dari rumah Mahsun. Rumahnya juga diberikan pagar gaib untuk menangkal makhluk lain yang akan mengganggunya. Sementara Rosi hanya diganggu lewat mimpi saja. Dan berkat doa yang diberikan Pak Rohman, mimpi itu pun tidak muncul lagi. Rosi diberikan satu doa yang harus diamalkan setiap selesai sholat 5 waktu. Selain amalan doa, Rosi juga diberikan rajah kertas bertuliskan Arab dan kemudian diletakkan di atas pintu masuk rumahnya. Akhirnya, kami semua merasa aman kembali, terjauh dari gangguan makhluk tidak kasat mata. Meski begitu, kami tetap mewaspadai setiap tempat yang dianggap wingit atau angker. Karena penasaran, sekitar sebulan kemudian kami mendatangi area tambak milik Pak Joko. Aku menceritakan tentang kejadian yang menimpa saat memancing malam itu, yang kemudian aku susul dengan bertanya tentang situasi tambaknya. Pak Joko tampak biasa saja mendengar ceritaku, seperti sudah pernah menemui kejadian yang sama atau bahkan berulang kali menemui hal yang sama. Dia kemudian menceritakan tentang tambak miliknya. Tambak yang dulu pernah ada 2 sumur itu dikenal dengan keangkerannya. Seringkali para pengunjung ditemui beberapa jenis makhluk halus. Selain dari tambak tersebut, kemunculannya juga dari semak pepohonan di samping tambak. Karena hal itulah, di pintu gerbang diberikan jimat yang dibungkus kain putih, yang fungsinya untuk menutup jalan jin agar tidak dapat masuk ke rumah. Pak Joko juga bercerita tentang keadaan seminggu terakhir. Selama itu, suasana sudah terasa agak adem, dalam artian sudah tidak seangker dulu. Hal itu dibuktikan dengan ramainya para pemancing yang berkunjung. Mereka tampak puas tanpa ada gangguan apapun. Biasanya yang datang hanya 3-5 orang dalam sehari, tapi kini dalam sehari setidaknya ada 20 orang yang datang memancing.
Saya sangat bersyukur. Semoga tambak ini selalu ramai dan aman, Mas, ucap Pak Joko menutup ceritanya. Setelah itu, Pak Joko mempersilahkan pada kami untuk pergi memancing. Bahkan dia menawari kapanpun kami mau. Disuruhnya kami datang dengan gratis. Akhirnya silaturahmi antara kami dan pemilik tambak semakin erat layaknya keluarga akibat gangguan mistis tersebut. Agustus 2018. Suara azan maghrib terdengar nyaring dari arah kubah masjid pondok pesantren. Mita dan kedua temannya sudah memasuki masjid sedari tadi dan duduk di atas sajadah yang sudah digelar sedari tadi. Para santriwati sudah duduk menunggu azan maghrib selesai untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum melaksanakan 3 rakaat yang wajib dilaksanakan. Mita dan temannya, Dara, mondok di salah satu pesantren yang berada di Kalimantan Timur. Fasilitas pondok tersebut masih belum memadai seperti pondok-pondok besar lainnya, karena memang pondok mereka masih terbilang pondok rintisan. Kedua orang tua Mita memasukkannya ke pondok tersebut karena memang biayanya yang masih cukup bisa untuk mereka bayar. Keadaan pondoknya itu ada 4 lantai. Lantai pertama adalah UKS, lantai 2 dan 3 adalah kamar santriwati, lantai 4 adalah untuk jemuran pakaian. Jadi pondok tempat ia tinggal dan menimba ilmu adalah pondok biasa. Akan tetapi pondok tersebut menjadi tempat pondok favorit di kota tersebut. Hari ketiga, Mita sudah mendapatkan teman yang bernama Dara. Gadis yang bernama Dara ini lebih dulu mondok di pesantren tersebut dibandingkan dengan Mita. Kemana-mana, Mita dan Dara selalu bersama-sama. Mau ngantri mandi, makan, jajan, dan bahkan tidur pun mereka berdekatan. Selama di pondok ini, Mita belum pernah mencuci baju karena memang tidak ada mesin cuci di sana. Mita yang biasanya dimanja oleh kedua orang tuanya malah berbanding terbalik harus bersikap mandiri di pondok ini. Mit, kita nyuci bareng yuk. Aku lihat kamu belum pernah nyuci baju, ajak Dara sembari meletakkan sabun cuci di atas ember yang dipenuhi dengan pakaian kotor. Aku nggak bisa nyuci pakai tangan, Ra. Aku nggak tahu cara pakainya, ungkap Mita malu. Dara tersenyum mendengar ucapan jujur dari teman barunya. Ya udah, nanti aku ajarin. Kamu nggak usah takut. Ayo, ajak Dara. Oh ya udah, tunggu sebentar. Aku siapin dulu baju-baju yang harus aku cuci, seru Mita senang. Kedua santriwati itu beranjak menuju kamar mandi untuk mencuci pakaian. Setelah selesai mencuci, mereka pun kini tengah menaiki tangga menuju lantai 4 untuk menjemur pakaian yang sudah mereka cuci tadi. Sesampainya di lantai 4, mereka sama sekali tidak menemukan santriwati lainnya. Hanya ada beberapa pakaian tergantung di jemuran. Angin pagi terasa hangat seiring teriknya matahari. Sepi amat. Seru Mita menyapu pandang ke area jemuran tersebut. Bagus dong, jadi baju kita bisa dijemur tanpa harus menggeser-geser baju orang lain, sahut Dara beranjak. Iya ya, sahut Mita. Kedua santriwati itu menjemur pakaian mereka. Keduanya sangat menikmati cuaca cerah di pagi ini. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 9:30. Udaranya sangat bersih dan cahaya matahari yang hangat. Dara, itu bukit apaan? Kok indah banget? Seru Mita menatap bukit yang ada di hadapannya. Oh, itu bukit hantu, jawab Dara enteng. Bukit hantu? Tanya Mita tergagap. Iya, sahut Dara. Kenapa namanya bukit hantu? Tanya Mita penasaran. Karena jin-jin yang ada di sini dipindahkan ke bukit itu, makanya dinamain bukit hantu, jawab Dara menoleh dan menatap bukit hantu tersebut. Mita terdiam. Pikirannya tiba-tiba tak karuan. Dirinya yang baru 3 hari di pondok langsung mempunyai perasaan takut karena penjelasan teman barunya. Dara tertawa melihat tingkah Mita yang tiba-tiba terdiam. Mita, gak usah takut. Lagian selama aku mondok di sini gak pernah kok terjadi apa-apa. Tenang aja, seru Dara.
Mita hanya menanggapi temannya itu dengan senyuman malu. Dara pun kembali ke tempatnya dan menjemur kembali pakaiannya. Begitupun dengan Mita. Ia merasa menjemur pakaian miliknya itu sangat lama. Perasaan dari tadi gak habis-habis ini, celetuk Mita kepada diri sendiri. Saat asik menjemur pakaian, tiba-tiba Mita merasa ada yang menarik jilbabnya dari arah belakang. Aduh, Dara, gak lucu tau gak sih? Seru Mita sembari membenarkan jilbabnya. Refleks saja Mita memutar badannya 90 derajat. Gadis itu mengerutkan keningnya. Namun tidak ada siapapun di belakangnya. Mita menoleh ke arah kanan. Ia melihat Dara tengah memeras pakaian di jemuran yang tak jauh darinya. Mita menelan ludahnya. Gadis itu mengedarkan pandangannya. Akan tetapi ia sama sekali tidak menemukan santriwati lainnya selain dirinya dan juga Dara. Angin berhembus menerpa pakaian-pakaian santriwati lain yang sudah hampir kering. Tanpa berpikir panjang, Mita langsung meninggalkan pakaiannya yang masih berada di dalam ember dan berlari menuju di mana Dara tengah berada. Dara termenung melihat Mita yang ngos-ngosan seperti habis lari maraton. Dara bertanya pada Mita. Setelah Mita merasa tenang, ia pun menceritakan semuanya kepada Dara. Karena mereka merasa takut, akhirnya mereka langsung turun dari jemuran dan meninggalkan beberapa pakaian yang masih di dalam ember. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Dara sempat cerita kepada Mita tentang pojok tempat di mana Mita menjemur pakaian miliknya tadi. Sebenarnya kejadian kamu itu bukan pertama kali, ungkap Dara. Maksud kamu? Tanya Mita menatap. Waktu tahun 2016, waktu liburan semester, asrama waktu itu kosong. Cuma tinggal beberapa orang saja di pondok ini. Waktu itu Mbak Inar dan juga 2 temannya sering ngontrol semua asrama. Terus waktu itu Mbak Inar mengajak keponakannya yang masih umur 2 tahun untuk melakukan rutinitasnya, ucap Dara. Mbak Inar putrinya Pak Kiai? Tanya Mita menyela. Iya, Mbak Inar, jawab Dara. Oh, terus gimana? Tanya Mita penasaran. Pas waktu itu Mbak Inar mau nyalain lampu-lampu di asrama, tepat di waktu surup mau maghrib. Nah, pas di lantai 4, itu kan tadi jemuran luas banget ya. Ponakannya Mbak Inar lari-lari di jemuran itu. Terus pas lagi lari-lari, tiba-tiba ponakan Mbak Inar berhenti di bagian belakang jemuran, di tempat tadi kamu jemur baju loh. Saudara semakin serius. Mita semakin antusias dengan cerita yang tengah diceritakan oleh temannya. Ponakannya Mbak Inar menatap barisan tandon itu sambil marah-marah dan nangis jerit-jerit ketakutan. Terus Mbak Inar yang kaget dengar ponakannya nangis langsung berlari mendekati ponakannya itu dan langsung nanya alasan ponakannya nangis. Saudara. Terus, sahut Mita. Ponakannya langsung nunjuk-nunjuk ke arah barisan tandon. Dia bilang ada hantu, serem lagi katanya. Tanpa babi bu, Mbak Inar langsung menggendong ponakannya dan mengajak ponakannya untuk turun di lantai 4. Seru Dara. Serem juga ya. Terus gimana baju aku yang dijemur? Aku takut, keluh Mita. Kita tunggu santriwati lainnya ya, saudara. Tepat pukul 11, para santriwati yang mempunyai jemuran langsung beranjak menaiki tangga untuk mengangkat jemuran mereka. Mita dan juga Dara pun langsung pergi mengikuti. Dengan segera, Mita meraih pakaian miliknya dan karena belum ada yang kering, ia pun memindahkan jemuran miliknya ke jemuran yang dekat dengan Dara. Selesai menjemur pakaian, mereka pun kembali turun dan menunggu pakaian kering di asrama. Karena memang hari ini mereka sedang libur, karena hari ini hari Jumat. Hari berganti. Selama Mita tinggal di pondok, selalu saja mendengar cerita-cerita horor yang dialami oleh beberapa santriwati. Akan tetapi, para santriwati itu tetap memilih untuk bertahan. Waktu itu, sore hari tepat jam 5 sore. Mita tengah mandi karena memang sudah waktunya mandi. Saat Mita sudah membuka pakaiannya, ia pun langsung meraih gayung untuk mengambil air. Diambilnya air dengan gayung dan mengguyurkan air tersebut ke tubuhnya. Saat ia menoleh ke arah atap, ia melihat sosok wanita berambut panjang tengah menyeringai ke arahnya.
Mita yang ketakutan langsung segera menunduk dan menyelesaikan mandinya dengan tergesa. Setelah selesai, gadis itu segera berpakaian dan keluar dari kamar mandi. Dia langsung berlari menuju ke asramanya. Sesampainya di dalam asrama, beberapa santriwati menatap Mita penuh keheranan. "Kamu kenapa, Mit?" tanya salah satu dari mereka. Enggak apa-apa kok," saut Mita langsung beranjak menuju almari. Malam harinya, Mita sudah beranjak untuk tidur di kasur lantainya. Terlihat Dara sudah tertidur pulas. Langsung saja Mita membaringkan tubuhnya di atas kasur lantai. Saat ia berbaring dan menatap langit-langit, ia melihat sosok wanita itu lagi sembari menyeringai seram. Karena kaget, Mita langsung menjerit kuat sehingga santriwati lain terbangun dari tidurnya. "Kamu kenapa, Mit?" tanya Dara heran. Aku takut, aku mau pulang," tangis Mita sembari menelungkupkan kepalanya di balik dua lututnya. "Takut kenapa?" tanya salah satu dari mereka. Santriwati seasramanya pun mendekat dan mengerubungi menanyai Mita. "Udah, kamu tidur lagi ya? Udah malam, kamu tidurnya sambil berdoa," sahut Dara menguap karena ngantuk. Waktu berselang, semua santriwati sudah terlelap. Suasana asrama tersebut sangat hening. Tiba-tiba, Mita terbangun saat melihat Dara yang berjalan keluar. Dara berjalan lurus tanpa menoleh kemana-mana. "Dara, mau kemana?" tanya Mita heran. Akan tetapi, Dara sama sekali tidak mendengarkan. Ia tetap fokus berjalan. Karena Mita penasaran, akhirnya Mita pun mengikuti temannya itu di belakang. Dara terus menuruni tangga dan Mita terus mengikutinya. Setelah mereka berada di tangga terakhir, Mita melihat Dara terdiam berdiri membelakanginya. Mita pun langsung mendekati dan bertanya, "Kamu mau kemana, Dara?" tanya Mita. Dan betapa kagetnya dia ketika Dara menoleh. Leher Dara berputar, sedangkan badannya masih membelakanginya. Wajah seram itu kembali Mita lihat. Sosok yang sering ia lihat di kamar mandi itu ternyata menyerupai Dara. Mita langsung menaiki tangga dan berlari sekuat tenaga. Suara cekikikan wanita itu terus mengejar Mita. Mita pun berteriak minta tolong. Wanita yang dikira Dara tadi terbang melayang terus mengikuti kemana Mita bergerak. Gadis yang bernama Mita itu menangis saking takutnya. Mita terjatuh. Hantu berambut panjang itu berdiri tepat di hadapannya. "Tolong, jangan ganggu aku," tangis Mita. Namun wanita itu malah cekikikan menatap kepada Mita. Tiba-tiba saja Mita tidak sadarkan diri. Subuh menjelang. Dara dan santriwati lainnya keluar dari kamar mereka masing-masing. "Ya ampun, Mita, kamu kenapa?" teriak Dara panik. Singkat cerita, setelah Mita sadar dari pingsannya, Mita langsung menceritakan semuanya kepada Dara. Mita meminta agar keluarganya menjemput dirinya. Sejak Mita memutuskan pulang dari pondok pesantren, dia pun memutuskan untuk keluar dari pondok itu. Dia merasa tidak kuat untuk menimba ilmu di pondok itu. 2 tahun berselang, dia pun dimasukkan ke pondok pesantren dari luar daerahnya. Ibu dan bapaknya memasukkan dia ke pondok yang ada di Jawa Timur. Dan alhamdulillah Mita betah di sana. Dia mendapatkan dari ibunya kalau Dara, temannya sewaktu mondok di pesantren itu pun telah pindah dari pondok tersebut dan bersekolah di sekolah umum setelah Dara mengalami jatuh dari tangga. Ibu Mita bercerita kalau apa yang pernah dia alami itu, Dara pun mengalaminya. Dan yang lebih parah lagi, Dara hampir terjatuh dari lantai 4 ketika didekati oleh wanita berambut panjang itu. (20 November 2015). Namaku Putra, seorang mahasiswa keperawatan di salah satu universitas ternama di kotaku. Aku tinggal di dekat kampus dengan alasan kendaraan yang kurang memadai. Aku seorang putra dari petani di salah satu desa dan seorang putra sematawayang dari pasangan Ibu Romlah dan juga Bapak Hamdan. Aku memutuskan untuk mengambil jurusan tersebut dengan alasan ingin mengangkat nama baik kedua orang tuaku yang notabene seorang petani, yang seringkali dianggap rendah oleh beberapa orang di sekitarku.
Aku memutuskan untuk berkuliah pada saat aku mendengar Pak Deku sendiri yang mengatakan kalau aku pasti kembali menjadi seorang anak petani. Kerjaku hanya di ladang tanpa berseragam. Di sanalah aku membulatkan tekad untuk menjadi manusia bermanfaat. Saat ini, aku sudah di tingkat terakhir. Lusa adalah hari di mana aku dan teman seperjuangan hendak diwisuda. Sebelum itu, kami akan merayakan hari itu untuk berkemah di suatu tempat yang cukup terkenal menjadi tempat wisata di daerahku. Karena banyak yang merekomendasikan tempat tersebut, akhirnya kami pun memilih tempat itu sebagai tempat perkemahan kami. Aku serta 8 temanku saat ini tengah menuju tempat yang sudah kami janjikan. Dengan itu kami menuju ke sana menaiki sebuah mobil van yang kami sewa dari salah satu kenalan temanku yang bernama Randy. Kalian gak lupa kan sama peralatan yang aku suruh kemarin? Tanya Samsul yang saat itu menyetir mobil. Udah, saut mereka hampir kompak. Oke, tempatnya emang agak terpencil sih, tapi suka banyak orang-orang yang datang buat kemah di sono. Seru Samsul lagi. Mobil merayap di atas jalanan yang berlubang. Selain itu juga jalanan cukup menanjak karena memang hutan pinus adanya di dataran tinggi. Untung saja Samsul sudah lihai mengendarai mobil dalam keadaan jalan seperti ini. Cuaca cukup cerah, akan tetapi udara di tempat ini semakin terasa dingin. Terlebih ketika sepoi angin menerpa kulit mereka. Terlihat pemandangan indah dari atas sana. Mereka pun sampai dan memarkirkan mobil mereka di tempat parkiran. Ada beberapa rumah warga di sana, meskipun cukup berjauhan. Mereka sampai di hutan pinus tersebut tepat pukul 10 pagi. Parkir sebelah sini aja, Jang. Seru juru parkir memberitahu Samsul untuk memarkirkan mobilnya di tempat yang ditunjukkan oleh juru parkir tersebut. Mesin mobil dimatikan setelah berhenti di tempat yang ditunjukkan oleh juru parkir. Mereka turun satu persatu dari mobil. Udara sejuk terhirup oleh mereka. Senyum senang dari mereka terpancar begitu indah. Widih, ini baru pertama kalinya aku kesini. Ternyata indah juga ya. Seru Ariel yang menatap ke sekeliling. Ayo, perjalanan kita masih harus dilanjutkan. Seru Samsul yang kebetulan menjadi leader dadakan mereka. Bukan begitu, Samsul memang sudah sering ke tempat ini bersamaku yang memang sama-sama pecinta alam. Meskipun kami belum pernah mendaki ke gunung seperti orang-orang pecinta alam lainnya. Putra, kamu daftar tamu dulu sama penjaga. Aku sama yang lainnya bawa barang-barang, ujar Samsul. Siap, seruku tanpa penolakan. Aku dan Gilang berjalan menuju pos di mana kami harus mendaftarkan diri pada pengurus wisata ini. Ada begitu banyak pedagang-pedagang yang berdatangan ke tempat ini. Bahkan ada beberapa warung yang mana penjaga warung itu asli orang sini. Kami mau daftar tamu, ucapku kepada laki-laki yang sepertinya seusiaku. Oh, mangga, seru laki-laki itu ramah. Aku segera menuliskan nama-nama kami di selembar kertas. Setelah selesai, kusodorkan selembar kertas itu kepada penjaga pos. Selesai mendaftar, kami langsung kembali menuju di mana teman-teman kami yang masih berada di area parkir. Ayo, udah beres? Seruku kepada 7 temanku yang sudah membawa barang masing-masing. Ada 4 teman perempuan yang sengaja ikut. Di antaranya adalah Dewi, Sandra, Rindi, dan Naina. Mereka adalah teman sekelasku semua. Rindi adalah pacar dari Delon. Mereka pacaran sejak mereka duduk di bangku SMA. Kami langsung berjalan menanjak menuju hutan pinus yang sudah dipenuhi oleh beberapa pengunjung yang mungkin tengah menikmati hari weekend mereka di sini. Wah, ternyata ramai juga ya. Kita cari tempat yang agak sepi, Sul, yang tempatnya agak luasan buat mendirikan tenda, usul Bima yang menatap ke sekeliling. Bener, kita camping di atas saja. Kayaknya lebih nyaman, ucap Delon bersemangat. Widih, semangat bener, Lon. Hati-hati aja, kamu jangan macem-macem, seru Gilang terkekeh. Delon tersenyum garing mendapat lelucon dari Gilang. Mereka kembali terdiam dan fokus untuk berjalan menuju tempat paling atas. Ada beberapa doom shelter yang berdiri di sana. Waktu sudah menunjukkan masuk waktu zuhur. Kami segera mendirikan doom shelter dengan berjumlah 5.
1 untuk perempuan dan sisanya dibagi untuk kami. Karena kami sudah merasa lapar, aku serta temanku langsung turun dari tempat kami mendirikan shelter dan langsung menuju salah satu warung yang tersedia di sana. Aku memesan mie dalam cup serta teh manis hangat. Aku menikmati mie cup tersebut dengan lahap. Ada beberapa temanku yang memesan karedok, pecel, dan bahkan ada juga yang sekedar memakan mendoan serta bakwan sayur. "Bu, tutup jam berapa?" tanya Gilang menatap si ibu penjaga warung. "Biasanya jam 5 sih, A. Kebetulan juga rumah ibu di bawah. Tuh, yang dijadiin parkir mobil," ucap penjaga warung. Aku celingukan mencari keberadaan Delon dan juga pacarnya Rindy. Aku berpikir positif kalau mungkin mereka sedang jalan-jalan atau mungkin pergi ke musola untuk melaksanakan sholat zuhur. "Rindy mana, Wi? Kok dari tadi nggak kelihatan?" seru Rindy seraya menyendok karedok. "Tahu tuh, lagi ke musola kali," sahut Dewi enteng. Pembahasan kami tidak jauh dari sekitar wisuda, bekerja di mana, bahkan kami sampai membicarakan masa depan kami. "Nggak kerasa ya, 4 tahun ternyata cepet banget. Kira-kira siapa nih yang bakal duluan merit?" celetuk Veto yang asli anak Jakarta. Kami tertawa mendengar pertanyaan Veto. "Ya, nggak salah lagi. Mungkin Delon sama si Rindu tuh. Kemana-mana mereka lengket banget. Harus udah dikawinin tuh mereka berdua," celetuk Gilang tertawa. Aku melihat si ibu penjaga warung ternyata diam-diam mendengarkan obrolan kami. Tak sengaja aku melihat si ibu tampak mencuri-curi pandang. "Ada yang bawa pacar ya ke sini?" tanya si ibu penjaga warung tiba-tiba. "Iya, Bu," sahut Samsul. "Hati-hati ya, jangan sampai tempat ini dijadikan tempat kayak gituan," sahut si ibu ragu. "Oh, tentu saja enggak, Bu." Aku termenung saat melihat kedua sepasang kekasih itu baru turun dan menemui kami yang tengah di warung. Kulihat Delon dan Rindy berjalan mendekat lalu memesan minuman dingin. "Abis lari maraton ya, Rin?" tanya Randy melirik Rindy yang berkeringat. "Nyariin kalian. Ternyata di sini. Kita nyariin kalian sampai atas banget tahu," celetuk Delon. Kulirik Rindy hanya nyengir kaku mendengar pertanyaan dari Randy. Aku abai dan tetap fokus menikmati mie cup milikku. Singkat cerita, malam pun tiba. Waktu sudah menunjukkan pukul 9:30 malam. Hanya ada beberapa shelter yang berdiri dengan tujuan berkemah. Aku sudah merasakan kantuk dan kami pun sudah memasuki shelter masing-masing. Tepat pukul 11 malam, hujan turun dengan sangat deras. Untung kami tidak berada di tempat aliran air. Hujan hanya sebentar dan kembali berhenti. Aku, Samsul, dan juga Gilang tetap berjaga, tidak bisa tidur. Ku dengar suara burung hantu yang bersahutan. Namun, lama-kelamaan, suara burung hantu itu berubah menjadi suara cekikikan perempuan yang entah dari mana asalnya. Kami saling berpandangan sejenak, mencari jawaban atas apa yang kami dengar. "Apaan tuh? Kamu dengar gak, Put?" tanya Gilang kepadaku. "Shh!" seru Samsul seraya mengisyaratkan agar diam. Suara cekikikan itu semakin jauh, yang artinya sosok itu ada di dekat kami. Tiba-tiba, tidak ada angin, tidak ada hujan. Shelter yang kami tempati tiba-tiba saja bergerak seperti tertiup angin kencang. Kami pun secara terpaksa keluar dari shelter. Ternyata bukan hanya shelter kami. Kulihat shelter yang digunakan teman lainnya pun sama, bergerak-gerak sendiri. Karena panik dan takut, kami pun langsung berlari menuju bawah, mencari orang untuk mencari pertolongan. Saat kami tengah menyusuri jalan, ternyata kami malah tersesat jauh ke hutan. "Gimana nih, Sul? Kok kita gak nyampe-nyampe ke bawah?" tanyaku ngos-ngosan. Samsu menatap Rindy dan juga Delon bergantian. "Rin, Lon, ikut aku. Ada yang ingin aku bicarakan sama kalian. Putra, kamu ikut aku. Yang lainnya tunggu di sini," titah Samsul. Kami pun berjalan sedikit menjauhi teman yang lainnya. Dengan wajah serius, Samsul menatap kedua sepasang kekasih itu. "Tadi siang, kalian pada ngapain pas kita di warung?" tanya Samsul dingin. "Kan udah aku bilang nyariin kalian, tapi kami malah tersesat,"
celetuk Delon cepat. Kamu gak bohong kan? Kalau kalian bohong, awas aja. Kalau terjadi sesuatu sama kita, kalian yang tanggung jawab, seru Samsul dengan menahan emosinya. Saat kami terdiam, tiba-tiba kami mendengar suara jeritan dari arah teman yang lain. Dewi, itu suara Dewi kan, Sul? Seruku panik. Kami segera berlari untuk mengecek teman yang lainnya. Terlihat wajah-wajah panik dari mereka seraya memanggil-manggil nama Dewi. Apa yang terjadi? Tanyaku. Dewi, tadi dia seperti ada yang menyeret dia ke bawah. Gimana ini, Sul? Put? Tanya Sandra khawatir dan panik. Oke, kita berdoa sebisa kita. Sekarang kita berpencar untuk mencari keberadaan Dewi. Semoga dia gak kenapa-napa, ucap Samsul. Kami segera membentuk tim dan langsung mencari keberadaan teman kami yang tiba-tiba saja menghilang. Aku, Gilang dan juga Sandra berjalan dengan menyinari senter yang kami bawa. Ada sosok perempuan yang berdiri di bawah pohon pinus yang cukup besar. Ia diam, hanya kedua matanya yang bergerak. Kurasakan Sandra memegang jemariku erat. Baca ayat kursi, Indra, bisikku. Saat kami melewati sosok perempuan itu, terdengar suara seperti orang yang bicara. Akan tetapi suaranya itu terdengar seperti orang yang mana hidungnya dipencet. Mau kemana? Suara itu menanyakan mau kemana kami pergi. Sangat jelas. Saat Sandra hendak menoleh ke belakang, aku langsung mencengkram erat jemarinya dan berbisik agar tidak menoleh. Udah, kita fokus jalan aja, bisikku. Kami pun melanjutkan perjalanan. Setelah agak jauh, aku mengeluarkan ponsel untuk menghubungi beberapa temanku. Halo, Sul, gimana? Udah ketemu belum? Tanyaku pada Samsul. Udah, sini. Kamu kembali ke Doom Shelter. Kita ngumpul di sini. Sambungan terputus. Kami langsung berputar balik untuk pergi ke arah tempat berkemah kami. Cukup melelahkan memang. Terlebih saat menuju tenda, sempat diganggu oleh beberapa makhluk yang tak kasat mata. Sesampainya di tempat, kami melihat beberapa orang yang kami tidak kenali berkerumun di tempat kami. Rupanya ada beberapa orang yang juga berkemah di tempat ini. Kulihat Dewi yang terduduk seraya memeluk lututnya. Naina terlihat menyelimuti temannya dengan sangat perhatian. Aku langsung mendekati Samsul yang tengah berbicara dengan beberapa orang. Iya, kami menemukan dia di bawah pohon pinus besar. Kami mendapatkannya sedang ketakutan dan menangis, seru orang tak dikenal. Hati-hati, A. Ingetin temennya, jangan sampai berbuat tak senonoh di sini, seru seorang warga. Iya, A, maaf, sahut Samsul tak enak hati. Kutolehkan kepalaku ke arah dua orang yang terlihat berbaring di atas tikar plastik. Ternyata yang terbaring itu adalah Rindy dan juga Delon. Aku melihat kedua temanku sangat memprihatinkan. Lalu ini mereka kenapa, Sul? Tanyaku tak habis pikir. Nanti aku jelasin. Sekarang kita angkat mereka berdua ke rumah warga, seru Samsul. Kami segera membawa kedua teman kami ke bawah. Setelah selidik punya selidik, ternyata mereka telah melakukan hal terlarang di tempat ini. Ternyata gangguan makhluk itu semata karena mereka marah kepada kami karena kami tidak menghormati tanah mereka. Seminggu telah berlalu, acara wisuda kami telah terlaksana. Akan tetapi tanpa kedua temanku, yaitu Rindy dan juga Delon. Sepulang dari kemah, Rindy meninggal dunia dengan cara mengenaskan. Dia ditemukan meninggal di kamar mandi dengan posisi tenggelam di bak mandi. Sedangkan Delon seminggu setelah berpulangnya kami dari kemah, ya tepat pada saat kami tengah wisuda, Dewi sempat didatangi oleh sesosok penunggu tempat hutan pinus tersebut. Sosok itu mengatakan kalau Delon dan juga Rindy akan dijadikan tahanan di alam mereka. Wallahu alam. Aku selalu berdoa agar mereka ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa mereka diampuni dan diangkat semua kesalahannya. Aku saat ini tengah mempersiapkan lamaran pekerjaan. Kata temanku Naina, ada rumah sakit yang tengah membutuhkan seorang perawat. Aku pun langsung ke kota untuk melamar kerja di rumah sakit tersebut. Ternyata Naina pun yang notabene-nya asli orang ibu kota, ternyata bekerja di rumah sakit besar tersebut. Kebetulan salah satu omnya Naina adalah seorang kepala perawat. Namun aku bekerja di sana bukan semata karena orang dalam.
Naina mengatakan kepada omnya bahwa aku adalah lulusan terbaik di kampusnya. Senangnya dapat pekerjaan di rumah sakit besar. Terkadang kami selalu menyempatkan diri untuk selalu bertemu dengan teman-temanku yang kini bekerja di rumah sakit lainnya. Lalu setelah itu, kami berziarah untuk mendoakan kedua teman kami. Pernah suatu waktu, aku didatangi Delon. Dia mengatakan sangat menyesali perbuatannya tersebut. 2 tahun kemudian, aku resmi melamar Naina, dan sebulan kemudian, aku menikahi wanita baik tersebut. Naina yang tidak pernah neko-neko. Bahkan dia sempat menolak cintaku dengan alasan ingin fokus kuliah dan mengejar mimpinya. Namun, jodoh siapa yang tahu. Ternyata obrolan kami pada saat di warung hutan pinus itu terwujud, karena aku dan Naina lah yang pertama kali menikah di antara mereka. Itu dia 3 cerita mistis yang sudah saya bacakan untuk malam ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Semoga dapat menghibur ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang telah mengirimkan ceritanya di channel Ada Pagerangan. Dan bagi teman-teman yang lain yang ingin ceritanya dibacakan di channel ini, bisa dikirimkan ke email kami adapagerangan20@gmail.com atau DM ke Instagram @aagchannel. Bisa juga melalui WA di nomor yang ada di kolom deskripsi. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like jika kalian suka dengan video ini. Dan kita akan jumpa lagi di episode yang akan datang. Oh ya, lupa tuliskan komentar, tunjukkan eksistensi kalian. Sudah selesai? Saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.